sama dengan dokter akhir-akhir ini. Kenapa suka bikin masalah? Yang satunya belum kelar, muncul lagi satu yang lecehin pasiennya itu. Kalau Cibar kan punya 2 anak, jadi Cibar udah tahu tuh sistem USG itu kayak gimana. Terus ada yang komen, kenapa mbaknya diem aja? Ya mungkin aja itu anak pertama mbaknya itu ya, terus nggak didampingi suami. Nah, untuk biasa pelecehan itu, sekali kita dilecehin itu kita akan shock, akan diem. Dan di videonya itu mbaknya tuh udah cukup nahan kok pakai tangan. Jadi lupa aja dengan sebujon. Senengan banget dipegang-pegang sama dokter. Sama wanita hina-hina pula lupa ada. Wahai Pak Polisi, ini kan udah viral dong. Nah, saatnya kalian bertugas tangkep tuh pelakunya ya Pak ya. Buruan. Ya ini saja, kalau dokter pelecehan pasien itu kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa langsung saya cabut aja izin praktek dokternya? Dan bila perlu perguruan tingginya yang menyusun dokter itu mencabut gelar dokter. Karena dokter itu profesi yang ketika dilatih itu diambil sumpah profesi, kan beda dokter. Nah ini diambil, jadi hari ini harus ada tindakan-tindakan tegas, tidak lama, tidak berdarah-darah. Betul Pak. Ya, selamat malam. Saya izin Kapolres. Saya akan melaksanakan menjawab hal yang menjadi viral di medsos. Tadi malam kita mengetahui bahwa ada viral video atau CCTV, rekaman CCTV yang viral, ada oknum dokter yang melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana. Namun demikian, dengan adanya viral tersebut, Polres Garut bergerak cepat. Belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Masyarakat Garut dikejutkan oleh viralnya sebuah video yang menunjukkan dugaan pelecehan seksual oleh seorang dokter kandungan berinisial MSF terhadap pasien wanita saat pemeriksaan USG di sebuah klinik swasta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Juni tahun 2024 di Kecamatan Garut Kota, namun baru mencuat ke publik setelah rekaman CCTV tersebar luas di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat dokter MSF melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur medis terhadap pasiennya. Rekaman ini memicu kemarahan publik dan mendorong pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan. Kepala Dinas Kesehatan Garut, Leli Yuliani, mengonfirmasi bahwa kasus tersebut sedang dalam penyelidikan. Kami telah menerima laporan dan sedang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, ujar Leli. Kapolres Garut, AKBP M. Fajar Gemilang, menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Kami telah menerima 2 laporan dari korban dan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban. Pihak klinik tempat MSF bekerja sebelumnya telah menerima beberapa aduan dari pasien terkait perilaku tidak pantas dokter tersebut. Sebagai respons, klinik memasang CCTV di ruang pemeriksaan, yang akhirnya merekam tindakan MSF. Kasus ini telah menarik perhatian luas dan memicu diskusi tentang perlindungan pasien serta integritas profesi medis. Masyarakat menuntut agar pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku dan agar sistem pengawasan terhadap tenaga medis diperketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Setelah kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter MSF menjadi sorotan nasional, berbagai elemen masyarakat pun mulai bersuara. Tidak hanya organisasi perempuan dan tenaga medis, tokoh politik dan pemerintahan pun turut angkat bicara. Organisasi profesi terbelah, Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Garut segera mengeluarkan pernyataan resmi. Ketua IDI Garut, Dr. Hanif Rahmat, menyatakan bahwa IDI sangat menyesalkan kejadian tersebut. Jika terbukti bersalah, kami tidak akan menoleransi tindakan tercela ini. Profesi dokter harus menjadi tempat aman bagi pasien, bukan sebaliknya, tegasnya. Namun di sisi lain, ada pula segelintir pihak yang mencoba meredam isu ini dengan dalih menunggu proses hukum. Beberapa rekan sejawat MSF berpendapat bahwa rekaman video seharusnya tidak langsung menjadi dasar penghakiman publik. Hal ini menambah keruhnya arus opini di tengah masyarakat. Masyarakat bergerak di berbagai titik di Garut. Warga menggelar aksi solidaritas untuk para korban. Di depan kantor Polres Garut,
puluhan warga membawa poster bertuliskan "Lindungi Pasien, Hukum Oknum Dokter" dan "Garut Tidak Diam". Sebuah petisi online yang menuntut pencabutan izin praktik MSF bahkan telah ditandatangani lebih dari 100.000 orang dalam waktu 2 hari. Tanggapan tegas dari Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi, yang dikenal vokal terhadap isu sosial, tidak tinggal diam. Dalam konferensi pers di Bandung, ia menyampaikan kecamannya terhadap tindakan MSF. "Saya sangat kecewa dan marah. Jika benar, ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Jabatan dokter adalah amanah. Kita tidak bisa membiarkan satu orang merusak nama baik tenaga medis yang bekerja dengan sepenuh hati," kata Deddy. Lebih lanjut, Deddy menginstruksikan seluruh rumah sakit dan klinik di Jawa Barat untuk memperketat SOP pemeriksaan pasien, terutama pada pelayanan sensitif seperti kandungan dan anak. Ia juga mengusulkan pembentukan tim etika medis daerah sebagai langkah preventif jangka panjang. "Ini bukan hanya tentang hukum, ini soal moral, soal kepercayaan. Saya ingin Jawa Barat jadi wilayah yang aman untuk setiap perempuan yang datang ke fasilitas kesehatan," tegasnya. Langkah hukum dan harapan baru. Sementara itu, polisi mengungkap bahwa penyelidikan terus berjalan dan MSF telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum berani melapor. Kasus ini menjadi pengingat pahit akan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelayanan publik. Tapi di balik tragedi ini, muncul juga harapan bahwa suara masyarakat, jika disatukan, bisa mendorong perubahan. Korban ada berapa informasi? Kalau korban saat ini korban yang sudah dikatakan dua korban. Ada kemungkinan dan itu sudah melapor. Nambah. Ya, itu masih dalam pendalaman kami. Kita dalam video juga kita masih cari siapa yang korban yang dalam video tersebut. Korban ini melapor atau diperiksa oleh siapa? Kebetulan pelapor ini datang, ada anak yang sedang itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan bersangkutan. Akhirnya kita terima dan kita dalamin atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut, dan saat ini dalam pemeriksaan intensif penyidik kami. Bang, statusnya tersangka atau saksi? Saat ini masih di dalam pemeriksaan saksi. Terperiksa. Masih diperiksa untuk jalan. Nah, untuk menentukan langkah selanjutnya kita juga koordinasi dengan Kemenkes, karena di pasal 308 ya, menyatakan bahwa apabila seorang dokter atau tenaga medis dalam melaksanakan profesinya melakukan suatu tindak pidana, itu harus mendapatkan rekomendasi dari majelis disiplin profesi. Ini kita sudah koordinasi dengan Kemenkes dan waktu dekat dari Kemenkes, tinggal Kemenkes juga akan melakukan penelitian ke Polres Garut. Bang, untuk pelaku bisa dihadirkan nggak bang ke kita bang sekarang ini? Pelaku bisa dihadirkan nggak? Untuk saat ini pelaku tidak bisa dihadirkan karena masih dalam proses pemeriksaan. Dan kalau lanjut nanti kita diskusi. Kalau korban itu hanya diraba-raba saja atau ada tindakan lain dari untuk perlakuan dari korban? Pengakuan korban ya sementara. Untuk sementara masih dalam pemeriksaan juga. Pemeriksaan jelas mereka atau korban melaporkan perbuatan yang tidak selamat atau yang tidak sewajarnya yang dilakukan oleh kuasa. Korban diamankan dari mana? Pelaku diamankan dari pelaku. Untuk pelaku sendiri kita masih amankan di wilayah. Masih di Garut ya. Pak, motifnya pelaku untuk membujuk korban seperti apa Pak? Kalau motifnya kita masih dalami ya. Motifnya kita masih dalami dan masih dalam pemeriksaan. Informasinya ada diskon harga itu. Yang jelas untuk pelaku sebelum 24 jam kita bekerja cepat mengamankan yang diduga pelaku.